Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi, ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th Army. Sore hari, setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Berdiri kita di sini untuk melancarkan rencana kita menuju program kemerdekaan Indonesia. Tetapi Bung, Jepang masih menguasai Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudaraku, saya memiliki kabar bahagia untuk Indonesia bahwa Jepang telah menyerah terhadap sekutu. Oleh karena itu, Indonesia mengalami kekosongan kekuasaan. Itu merupakan kabar yang gembira bagi kita semua. Tapi yang saya bingungkan, yang tadi dibicarakan tentang kekosongan kekuasaan, maksudnya apa itu? Jepang tidak lagi berkuasa terhadap negara ini, sedangkan sekutu belum sepenuhnya menguasai negara Indonesia. Oh iya, saya mengerti tentang tugas Anda. Terima kasih. Lalu apa yang harus dilakukan untuk mengisi kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita mengajukan kepada Insiden Soekarno dan Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Benar itu, Jepang sudah tidak berwenang di wilayah kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Saya setuju dengan usulan Bung, karena inilah momen yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Yang dibilang Bung Sandi itu benar. Kemerdekaan merupakan hak rakyat yang perlu kita proklamasikan. Oleh karena itu, kita harus menuju rumah Bung Karno dan Bung Hatta untuk memutus hubungan dengan Jepang. Bagaimana, semuanya setuju? Setuju. Tapi jangan sampai kemerdekaan ini diproklamasikan oleh PPKI. Kenapa engkau berpendapat demikian, sobat? Karena PPKI adalah badan pembentukan Jepang. Kita tidak ingin kemerdekaan ini ada campur tangan oleh Jepang. Maka dari itu kita harus menolak berbayar dari Jepang karena kemerdekaan itu kita yang bisa sendiri. Tepat sekali. Kalau begitu, kalian semua harus datang ke Jalan Bung Karno dan untuk menyampaikan kabar ini. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Hairul Salih, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Maaf Bu, Bung Karno-nya ada. Kami ingin bertemu dengannya. Oh, sebentar. Silakan masuk dulu. Ada maksud apa saudara-saudara datang kemari? Saya mendengar berita kekalahan Jepang terhadap sekutu dari radio BBC di London, di Bandung. Maka dari itu, pada siang hari tadi, kami golongan muda mengadakan rapat dan hasilnya setuju agar Insiden Soekarno dan Muhammad Hatta mengadakan proklamasi kemerdekaan Indonesia secepatnya. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membahas ini dalam rapat PPKI. Tidak bisa membahas dalam sidang PPKI karena PPKI dibentuk Jepang dan kemerdekaan Indonesia harus berusaha rakyat Indonesia tidak boleh campur tangan yang lain. Bukan seperti itu. Kita memang harus membicarakannya dalam rapat PPKI. Karena PPKI bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan bangsa ini sendiri. Mengapa harus menunggu jadi Jepang? Kekuatan segelintir ini takkan mampu mengalahkan armada Jepang. Coba kalian perlihatkan padaku. Mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu? Apa tindakan kalian untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara kita untuk mempertahankan kemerdekaan? Bayangkan, bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan itu sendiri. Tapi Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, semakin cepat pula penderitaan rakyat kita berakhir. Inilah yang ditunggu oleh rakyat kita selama ini. Baiklah. Tapi beri waktu saya untuk berunding dengan golongan tua. Baiklah, kalau begitu kami mohon undur diri dulu. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian Soekarno meminta para golongan tua
untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini, Bung? Para pemuda menuntut untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak bisa gegabah, Bung. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semua dengan matang, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang akan berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaanlah yang akan dilaksanakan pada sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lagi pula, mereka juga masih muda. Cara berpikir mereka masih pendek. Kita harus melihat ke masa depan, agar kita bisa mempersiapkan dengan matang. Kalau tidak, bagaimana nanti jika semuanya berantakan? Baiklah, Bung. Berarti kita sepakat. Baiklah, kita sepakat. Meski berat hati, dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan segera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Begini, nampaknya golongan 2 tidak akan menyetujui kita. Kita harus mencari jalan keluar atas semua ini. Bagaimana jika Rengas Dengklok, suatu kota di Kabupaten Karawang yang merupakan letak peta yang dipimpin oleh Sudan Kusumbono yang merupakan markas komando yang berkaitan dengan Jakarta? Bagaimana saudara-saudara? Kalian setuju? Setuju. Oke, kita akan melakukannya malam ini. Para pemuda pun menyetujui ide Darwis tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darwis. Apa nih? Wah, ada apa ini? Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno dan Hatta berada sehari penuh di sana. Apa tujuan kalian membawa kami ke sini? Maaf atas kelancaran kami, Bung, tapi ini demi kebaikanmu. Kami ingin mempromosikan kemerdekaan, Bu. Bukannya Soekarno sudah mengatakan masalah ini akan dibahas pada sidang PPKI? Pak, apakah harus menunggu PPKI? PPKI itu buatan Jepang. Kita harus mempromosikan kemerdekaan tanpa bantuan Jepang. Pendapat ini benar. Namun, kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan, karena kita ini masih membutuhkan bantuan dari Jepang. Apakah selamanya kita menunggu dari Jepang? Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia demi rakyat kita yang telah terbelenggu bertahun-tahun oleh Jepang. Mereka berhak bebas. Tenang saudara sekalian, mari kita bicarakan ini dengan kepala dingin. Bung Saleh, tolong lepaskan ikatan pada Bung Karno dan Bung Hatta. Kami mengerti tentang perhitungan proklamasi Anda berdua, tetapi kami mempertimbangkan ini dengan baik. Tapi apakah kita bisa melakukan semua ini? Tentu mungkin bisa, Bung. Asal yang kita mau berusaha pasti bisa. Lagi pula para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi untuk menangkal serangan dari Jepang. Bagaimana, Bung? Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan dari Jepang. Ini, Bung. Ini, Bung. Pada pukul 5:30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Syukurlah, kalian baik-baik saja. Bagaimana keputusannya? Kami semua setuju bahwa kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu, kapan kalian akan melaksanakannya? Bagaimana jika besok pasukan di Jakarta sudah siap? Jika memungkinkan, kita akan melaksanakannya besok pagi. Bagaimana jika kita membicarakan naskah proklamasi kemerdekaan kita?
Jepang tidak akan mengizinkan kita sekarang, apalagi jika dia tahu kita akan merumuskan proklamasi. Saya punya ide. Kita akan meminjam rumah perwira angkatan laut Jepang, Laksamana Maeda. Kita akan ke rumahnya malam ini. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Maaf, ada apa ya? Kami ingin bertemu dengan Laksamana Maeda. Baiklah, akan saya panggilkan Bapak. Tunggu sebentar. Selamat malam, ada apa Bu? Maaf, saya mengganggu Anda malam-malam begini. Kami perlu tempat untuk merencanakan kemerdekaan yang akan dilaksanakan esok hari. Apakah begitu? Kalau begitu, silakan masuk. Baik, terima kasih, Pak. Apakah ada sudah sampai di Laksamana? Sebentar, akan saya ambilkan. Terima kasih. Kita akan merumuskan proklamasi yang Lalu bagaimana penandatanganan naskah ini? karena ini berkat jasa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Ya, saya setuju. Dan saya juga punya usul. Bagaimana jika yang menandatangani naskah ini Anda dan Bung Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia? Usul yang bagus. Bagaimana para hadirin? Setuju. Saya tim Link. Tolong ketikkan naskah proklamasi ini. Kau ku puja, kau ku kasihi, tenagaku bahkan pun jiwaku kepadamu rela ku beri. Trimurti, tolong terbangkan bendera ini sebagai bentuk kemerdekaan Indonesia. Siap, Bung. Saya akan menyuruh anak didik saya mengibarkan bendera ini. Laksanakanlah. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 55, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Tempat lahir Jangan di kamu, maju, jalan. dibesarkanmu. Selamat.